Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Wulandari dari jurusan Akuntansi dengan nomor NPM 2222102. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dalam mata kuliah karakter building. Materi pertama mengenai jati diri seseorang atau jati diri Anda. Terdapat sebuah gambar. Yang pertama, terdapat gambar 4 kejadian. Yang kejadian pertama, air sudah mendidih. Kejadian kedua, telepon berdering. Kejadian ketiga, bayi menangis. Dan kejadian keempat, kucing yang sedang mencangkar sofa. Di sini hal yang menurut saya harus ditangani pertama kali yaitu menangani kucing yang sedang mencakar sofa. Alasannya adalah efek yang ditimbulkan dari perilaku kucing ini sangat terasa dan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Dibandingkan yang lain, tidak terlalu memiliki efek sangat terasa, maka menangani kucing yang sedang mencakar sofa harus dilakukan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya terdapat quotes, yaitu I plan ahead and set goals. I do things that have meaning and make a difference. I am an important part of my classroom. I look for ways to be a good citizen. Yang artinya, saya merencanakan ke depan dan menetapkan tujuan. Saya melakukan hal-hal yang memiliki makna dan membuat perbedaan. Saya adalah bagian penting dari kelas saya. Saya mencari cara untuk menjadi warga negara yang baik. Lalu selanjutnya ada pertanyaan tentang journal entry or discussion start. Pertanyaannya, apa yang Anda harapkan 10 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang? Saya menjawab, pada usia 30 sampai 40 tahun, saya ingin mempunyai usaha atau bisnis yang telah saya bangun dan bisa mengembangkan lebih dari satu toko. Dan saya ingin memiliki sebuah kontrakan untuk tambah-tambah pemasukan uang agar bisa menghidupkan kehidupan sehari-hari untuk saya dan keluarga saya. Selanjutnya terdapat pertanyaan misi. Misi bagian pertama, pertanyaannya tuliskan kata-kata yang menggambarkan diri Anda. Saya menggambarkan diri saya, suka melakukan kerajinan tangan, saya memiliki sifat atau perilaku yang insecure dan introvert. Pernyataan misi bagian kedua, pertanyaannya, pikirkan Anda ingin menjadi seorang apa? Saya menjawab, pekerja keras, orang yang baik hati dan ramah, pengusaha yang sukses, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya terdapat pernyataan misi bagian ketiga. Pertanyaannya itu hal-hal yang Anda lakukan dalam merencanakan sesuatu. Saya ingin menghabiskan waktu untuk hal-hal yang lebih penting dan melakukan atau menetapkan prioritas dalam membuat rencana agar kegiatan terorganisir. Lalu selanjutnya, apa kegiatan yang membuat kita menjadi efektif? Yang pertama, jadilah proaktif. Yang kedua, mulailah dengan akhir dalam pikiran. Yang ketiga, dahulukan yang utama. Yang keempat, berpikir menang. Yang kelima, berusaha mengerti dahulu, baru dimengerti. Yang keenam, wujudkan sinergi. Dan yang ketujuh, asahlah gergaji atau keseimbangan adalah yang. Materi selanjutnya berjudul integritas. Terdapat studi kasus dengan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, 5 negara dikenal paling jujur di dunia. Yang kedua, Indonesia urutan keberapa dan apa penyebabnya, bagaimana cara meningkatkannya. Pertanyaan ketiga, carilah minimal 2 kasus ketidakjujuran yang dilakukan oleh orang menengah ke atas, pengusaha, pejabat, dan lain-lain. Pertanyaan keempat, carilah minimal 2 kasus ketidakjujuran yang dilakukan oleh orang bawah seperti penjual gorengan, penjual es keliling, dan lain-lain. Pertanyaan pertama mengenai 5 negara dikenal paling jujur di dunia. Yang pertama, negara Switzerland. Yang kedua, negara Norway. Yang ketiga, negara Netherlands. Yang keempat, negara Denmark. Dan yang kelima, negara Sweden. Untuk jawaban pertanyaan kedua, Indonesia berada di urutan ke-33 negara paling jujur. Untuk jawaban pertanyaan ketiga mengenai kasus ketidakjujuran yang dilakukan oleh orang menengah ke atas, contohnya kasus suap, yang kedua
korupsi atau koruptor. Untuk jawaban pertanyaan keempat mengenai kasus ketidakjujuran yang dilakukan oleh orang bawah seperti penjual gorengan atau penjual es lilin, contohnya kasus penjual es yang menggunakan esnya dengan air mentah. Lalu penjual minuman dingin yang menggunakan gula biang yang tidak baik begitu. Definisi integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Seorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan atau trust dari pegawainya. Terdapat quotes dari C.S. Lewis, "Integrity is doing the right thing, even when no one is watching." Terdapat 4 dampak positif yang diperoleh seseorang yang berintegritas. Yang pertama, integritas merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Yang kedua, integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Yang ketiga, integritas melahirkan kepercayaan. Dan yang keempat, integritas dapat melahirkan prestasi. Ciri-ciri orang yang memiliki integritas: yang pertama, melakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan. Yang kedua, memikirkan gambaran besarnya. Yang ketiga, menghormati orang lain. Yang keempat, memeriksa cermin. Dan yang kelima, membela apa yang benar dan salah. Materi selanjutnya mengenai mengelola konflik. Terdapat studi kasus dengan pertanyaan, kalau Anda diberi misi untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina, apa yang akan Anda lakukan? Cara yang akan saya lakukan untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina dengan selalu berpikiran terbuka dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyampaikan kehendaknya kepada negara Rusia ataupun negara Ukraina dalam bentuk apapun. Intinya, menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin, dengan berdiskusi tanpa dengan adanya kekerasan. Secara umum, arti konflik adalah saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis atau bertentangan. Selanjutnya terdapat pertanyaan mengenai pendapat Anda dengan statement jika ada konflik itu tanda adanya kedekatan. Memang menurut saya statement ini bisa dibilang benar karena setiap ada konflik, setelah konflik itu selesai pasti adanya kedekatan satu sama lain. Terdapat 2 konflik intraperorangan. Yang pertama, konflik ini muncul dalam diri seorang dengan pikirannya sendiri. Yang kedua, hal ini bisa muncul karena tekanan peran dalam dirinya, pilihan-pilihan prioritas, ekspektasi yang tidak cocok. Terdapat konflik antar pribadi. Terjadi antara satu individu dengan individu lain atau lebih, biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Yang kedua, lalu ada konflik antar kelompok. Terjadi apabila di antara unit-unit kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain. Pertentangan ini bila berlarut-larut akan membuat koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi terkendala atau mengalami kesulitan. Konflik antar keorganisasian. Konflik bisa juga terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lain karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Penyebab konflik antar pribadi. Yang pertama, fokus kepada kepentingan sendiri. Yang kedua, merasa diri sendiri benar. Yang ketiga, perbedaan sifat atau temperamen atau kecenderungan. Terdapat perbedaan antara thinking dan feeling. Thinking itu yang pertama pikiran.
cerdas, kritik, analisa, akurat. Sedangkan feeling, perasaan, hati, subjektif, rukun, peduli, hangat, manusiawi, pujian, empati, dan toleransi. Thinking dan feeling harus saling balance atau besarnya sama. Tidak boleh thinking lebih besar atau feeling lebih besar, sedangkan sebaliknya. Jadi thinking dan feeling harus seimbang. Bagaimana menyelesaikan konflik? Yang pertama, bicaralah berdua. Yang kedua, identifikasi masalahnya. Yang ketiga, batasi masalahnya. Dan yang keempat, jangan menyerang. Materi selanjutnya tentang care and selflessness atau peduli dan tidak mementingkan diri sendiri. Terdapat studi kasus dengan pertanyaan, coba cari tokoh yang membuktikan bahwa dia adalah orang yang peduli dan tidak berpusat pada diri sendiri. Berikan contoh-contoh tindakannya. Tokohnya yang pertama itu ada Insinyur Soekarno dengan tindakannya. Sosoknya yang tegas saat berorasi juga dapat membakar api semangat perjuangan dan nasionalisme rakyat untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Lalu, mengapa belajar mengenai care and selflessness? Yang pertama, care memiliki arti perhatian, perawatan, perlindungan, penelitian, pemeliharaan. Lalu, arti selflessness itu tidak mementingkan diri sendiri atau memperhatikan kepentingan orang lain. Arti selflessness itu sendiri adalah tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Apakah Anda selama ini dikenal sebagai pribadi yang care? Menurut saya sudah menerapkan atau melakukan perhatian kepada orang lain. Lalu, apakah Anda selama ini dikenal sebagai pribadi yang selfless atau tidak mementingkan diri sendiri? Sejauh ini, saya lebih mementingkan orang lain daripada diri saya sendiri. Apakah Anda selama ini dikenal sebagai orang inisiatif, memberi perhatian untuk kepentingan orang lain ketika tidak ada orang lain yang melakukannya? Sejauh ini juga saya selalu memberi perhatian kepada orang lain dengan cara contohnya seperti seseorang yang sedang minta nasihat atau minta cara terhadap masalah-masalah yang sedang dia hadapi, atau tidak hanya mendengarkan cerita saja. Apa perbedaan selfish dan selfless? Selfish adalah kata yang artinya egois, berfokus ke diri sendiri. Jadi selfishness itu adalah keegoisan, sedangkan selfless itu tidak mementingkan diri sendiri, atau selflessness itu mementingkan orang lain. Contoh kegiatan mementingkan orang lain. Terdapat dua tempat, yang pertama di kampus dan yang kedua di tempat umum. Yang di kampus, pertama memperhatikan kepentingan kenyamanan teman atau orang lain seperti AC, tempat duduk, presensi, kehadiran dosen. Yang kedua, memberikan tempat duduk kepada yang memerlukan. Yang ketiga, membersihkan kelas mengingat ada pengguna pada jalan. Lalu di tempat umum, yang pertama masuk lift, yang kedua menaiki tangga, mendahulukan orang lain. Yang ketiga, memberi tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, difabel person atau cacat. Yang keempat, mendahulukan wanita. Materi mengenai habit 6 synergy atau dalam bahasa Indonesianya kebiasaan 6 bersinergi. Slide pertama terdapat quotes atau kata-kata dari Helen Keller. Dia menjelaskan, alone we can do so little, together we can do so much. Artinya,
Sendiri kita hanya bisa melakukan sedikit. Bersama-sama kita bisa melakukan yang banyak. Maksudnya itu, kebiasaan yang bisa kita lakukan sendiri itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan bersama-sama. Lalu di slide kedua ada synergies atau sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Contohnya dengan melakukan bekerja bersama, keterbukaan pikiran, dan merayakan perbedaan. Lalu di slide ketiga terdapat synergy is not. Maksud dari slide ketiga ini adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan sinergi. Contohnya bekerja mandiri, berpikir Anda selalu benar, mentoleransi perbedaan. Lalu slide selanjutnya ada diversity atau perbedaan. Apa sih diversity? Lalu slide selanjutnya ada diversity atau perbedaan. Apa sih diversity itu? Diversity merupakan kondisi memiliki atau terdiri dari unsur-unsur yang berbeda. Contohnya seperti masuknya orang dari ras dan budaya yang berbeda dalam suatu kelompok atau program. Slide selanjutnya terdapat contoh diversity. Maksudnya itu seperti Anda memiliki perbedaan budaya atau warisan, perbedaan suka atau tidak suka, perbedaan agama, perbedaan pikiran, keyakinan, pengalaman, pengetahuan, keluarga, dan lain-lainnya. Lalu pada slide selanjutnya, how do you handle diversity atau dalam bahasa Indonesianya bagaimana Anda menangani keragaman? Bisa dengan cara menghindarinya atau mentoleransinya atau merayakan. Di slide selanjutnya ada we are all a minority of one atau dalam bahasa Indonesianya kita semua minoritas dari satu. Lalu slide selanjutnya ada we all learn differently atau dalam bahasa Indonesianya kita semua belajar secara berbeda. Di sini menjelaskan tentang perbedaan belajar, contohnya seperti linguistik, membaca, menulis, bercerita, logis, logika, pola, lalu sentuhan kinestik tubuh, lalu spasial gambar atau gambar, musik, suara atau ritme, interpersonal, interaksi dengan orang lain, interpersonal melalui perasaan sendiri. Sedangkan di slide selanjutnya ada we all see differently atau kita semua melihat secara berbeda. Terdapat quotes atau kata-kata dari Anon. Dia menyebutkan you weren't born an original, don't become someone else copy. Atau dalam bahasa Indonesianya, Anda dilahirkan asli, jangan menjadi salinan orang lain. Maksudnya setiap manusia memiliki perbedaannya masing-masing, tidak ada yang sama. Lalu di slide selanjutnya membahas mengenai redwood raksasa, yaitu sebuah pohon. Pohon ini mencapai ketinggian lebih dari 300 kaki. Mereka tumbuh dalam rumpun dan berbagi banyak akar yang saling bercampur. Tanpa satu sama lain mereka akan meledak. Lalu di slide selanjutnya terdapat 3 hambatan menuju sinergi. Yang pertama, ignorance atau ketidakpedulian. Yang kedua ada cliques yang merupakan kelompok dengan jumlah yang lebih kecil. Yang ketiga ada prejudice atau prasangka. Slide selanjutnya terdapat getting to synergy action plan atau mendapatkan rencana aksi sinergi. Jadi cara untuk mendapatkan sinergi itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, tentukan masalah atau peluang. Yang kedua, jalan mereka, carilah terlebih dahulu untuk memahami gagasan orang lain. Yang ketiga, my way, berusahalah untuk dipahami dengan membagikan ide-ide Anda. Yang keempat ada brainstorm atau buat opsi dan ide baru. Yang kelima ada highway atau temukan solusi yang terbaik. Selanjutnya terdapat synergy in action atau sinergi dalam tindakan. Di slide selanjutnya terdapat arti sinergi bagi diri saya sendiri. Sinergi bagi diri saya berarti bergabung atau bekerja sama akan menciptakan nilai lebih daripada pemisahan. Contohnya seperti
bergabungnya dua organisasi yang bekerja sama. Lalu slide selanjutnya terdapat kebiasaan mengasah gergaji berdasarkan karya Stephen Covey. Ia menjelaskan bahwa dirinya menjaga tubuh dengan makan dengan benar, berolahraga, dan tidur. Lalu dia menghabiskan waktu bersama keluarga dan temannya. Dia juga belajar dengan banyak cara dan banyak tempat. Ia melakukan kebiasaan untuk tubuhnya dengan cara olahraga sehat, tidur dan santai. Lalu dia juga melakukan kebiasaan terhadap otaknya seperti membaca, belajar, dan menulis. Lalu dia juga menerapkan kebiasaan terhadap jiwanya dengan membuat jurnal, berpikir, dan berdoa. Lalu yang terakhir, dia memiliki kebiasaan terhadap jantung atau hatinya dengan melayani atau tertawa, menjadi teman yang baik untuk temannya. Lesson selanjutnya terdapat entry jurnal atau pemula seperti studi kasus yang terdapat pertanyaan seperti apa yang Anda lakukan untuk merawat tubuh Anda, apa yang tidak Anda lakukan, bisakah Anda melakukan perbaikan, yang bisa saya lakukan untuk merawat tubuh saya dengan melakukan olahraga dan merawat tubuh agar tetap sehat. Lalu ada juga pertanyaan, bagaimana Anda bekerja untuk meningkatkan otak Anda, apa yang bisa Anda hentikan, apa yang bisa Anda mulai lakukan, dapatkah Anda memikirkan seseorang yang benar-benar bekerja di bidang kehidupan mereka ini. Cara saya untuk meningkatkan otak biasanya dengan cara melakukan aktivitas yang saya suka atau mencoba melakukan hal-hal yang baru. Lalu ada juga studi kasus dengan pertanyaan, apa rencana Anda untuk memberi makan otak Anda? Buatlah daftar hal-hal yang ingin Anda pelajari atau hal-hal yang ingin Anda lakukan yang akan mengajari Anda. Selama ini, saya tidak memikirkan rencana untuk memberi makan otak saya, tetapi ada rencana untuk bisa mengkonsumsi makanan yang sehat dan benar sesuai porsinya. Lalu ada juga pertanyaan mengenai bagaimana Anda bekerja untuk meningkatkan jiwa Anda, hal apa yang kamu lakukan yang paling membuatmu bahagia. Hal-hal yang biasa saya lakukan untuk meningkatkan jiwa saya dengan melakukan kegiatan menjahit sambil mendengarkan musik. Ini hal yang benar-benar membuat saya senang. Lalu slide selanjutnya mengenai pertanyaan, apa yang memberi makan jiwamu, apa yang menginspirasi Anda dan memberi Anda kedamaian, apa saja lagu, buku, atau film yang membuatmu ingin menjadi orang yang lebih baik, apakah ada orang yang membuat Anda ingin menjadi lebih baik. Biasanya saya untuk mencari kedamaian dengan melakukan menonton YouTube atau film yang saya sukai. Saya juga ingin mengikuti jejak seseorang supaya saya bisa menjadi seperti dia. Selanjutnya terdapat pertanyaan, apakah hati itu penting? Apakah Anda melayani atau membantu seseorang? Hal apa yang Anda lakukan untuk berteman dan atau membuat orang lain bahagia? Bisakah Anda memikirkan seseorang yang benar-benar ahli dalam hal ini? Menurut saya, hati itu sangat penting. Kalau misalkan lagu itu bisa bikin suasana hati kita tuh berubah-ubah. Contohnya, ketika ada teman kita yang bercerita kepada kita, kita bisa memberi solusi apa masalahnya dia, bikin dia merasa tenang, dan lain sebagainya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.